Bab 31. Bab 31 Efek Khusus Puncak. Pada pandangan pertama, pasangan Thousand Refined Heavy Silver Hammers tidak terlihat menarik. Eksterior abu-abu mereka membuat mereka tampak seperti palu tempa biasa. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan pola-pola gelap seperti gelombang yang menutupi seluruh tubuhnya. Pola bergelombang yang gelap pada gagangnya bahkan tampak memelihara kekuatan yang tak ada habisnya. Sebuah pola spiral terpelintir di sepanjang gagang palu, sampai ke ujung, di mana ia berhenti pada titik yang tajam. Dia menghabiskan 3 hari penuh menempa palu-palu ini, sedikit demi sedikit. Selama proses penempaan, dia bisa merasakan dalam darahnya bahwa dia melakukan setengah pekerjaan untuk 2 kali hasilnya. Meskipun dia bekerja dengan efisiensi seperti itu, masih butuh 3 hari penuh untuk menyelesaikan proyek. Selesai, mari kita lihat apa efek khusus Thousand Refined, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Bahkan pandai besi master seperti Mang Tian memiliki mata. Tang Wulin mengangguk dan mencengkeram sepasang 1000 palu perak berat halus di tangannya. Dia sudah melakukan serangkaian pengukuran setelah menempa mereka. Palu di tangan kirinya berbobot 152 kg sedangkan palu di tangan kanannya berbobot 166 kg. Meskipun palu ini tampak kecil, bobotnya pasti bisa digambarkan dengan menggunakan satu kata, mencengangkan. Saat Tang Wulin memegang gagang berpola spiral, dia bisa merasakan kekuatan roh di tubuhnya melonjak maju. Dalam sekejap, kekuatan rohnya terhubung dengan 2 palu. Meskipun peningkatan kekuatan Tang Wulin tidak kecil dengan ukuran apapun, itu tidak cukup untuk hanya mengandalkan kekuatan kasar ketika menempa palu ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan surgawi bawaan, masih ada batasan dia baru berusia 9 tahun. Ketika dia merasakan hubungan antara darahnya dan palu-palu ini, seolah-olah mereka menjadi sedikit lebih ringan. Selain itu, dengan penambahan kekuatan rohnya, cengkeramannya pada kedua palu menjadi sangat stabil. Tang Wulin mengeluarkan sepotong logam dari tungku penempaan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, matanya terfokus dan dia memberikan sentuhan ringan pada potongan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding, 3 nada getas bergema. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh sementara murid-murid Mang Tian berkontraksi sejenak. Uji lagi, Mang Tian dengan penuh semangat berkata. Tang Wulin sekali lagi mengetuk potongan logam dengan palu di tangan kirinya. Ding ding ding, 3 nota rapuh bergema sekali lagi, terlepas dari kenyataan bahwa ia hanya mengetuk logam itu sekali. Gunakan serangan berat, kata Mang Tian dalam-dalam. Tangan kanan Tang Wulin sudah membuntuti busur di udara saat ia dengan berat memalu potongan logam. Dang dang dang, 3 poni renyah meledak. Karena serangan yang lebih kuat kali ini, Tang Wulin dan Mang Tian jelas dapat melihat bahwa saat palu melakukan kontak dengan bongkahan logam, 2 gambar buram yang mirip dengan 1000 palu perak berat halus telah muncul di belakangnya. 2, dan ekstra datang dari salinan hantu itu. Ini, Tang Wulin memandang ke arah Mang Tian dengan bingung. Mang Tian menatap kosong, hampir kehilangan suaranya saat dia berkata, efek Stack Hammers. Petik 2. Guru, apa itu, palu bertumpuk? Mang Tian menatapnya dengan mata yang aneh, kamu bocah. Kamu benar-benar monster kecil. Bahkan saya belum pernah memalsukan palu dengan efek Stack Hammers. Petik 2. Setelah beberapa nafas panik, Mang Tian mampu menenangkan dirinya. Mang Tian berpikir bahwa Thousand Refinements pertama Tang Wulin akan memiliki efek khusus yang cukup bagus, tapi dia tidak pernah berharap bahwa itu benar-benar akan menjadi yang keterlaluan. Alasan pandai besi menggunakan pengorbanan darah untuk ribuan penyempurnaan pertama mereka adalah karena biasanya memiliki efek khusus yang baik. Dengan demikian, pengorbanan darah akan menghubungkan logam dengan pembuluh darah Anda dan mendorong efek khusus yang terbangun ke puncaknya. Akibatnya, hampir semua pandai besi akan memiliki karya 1000 refined pertama mereka menjadi sepasang palu tempa yang akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Petik 2. Tang Wulin adalah anak yang pintar, jadi dia segera bisa memahami bahwa Mang Tian telah siap untuk memberikan potongan perak berat kepadanya saat dia mengeluarkannya. Tang Wulin tidak terlalu jelas tentang nilai tepatnya dari silver berat, tetapi dia mengerti bahwa itu sangat berharga. Terutama karena itu adalah sepotong besar dari heavy silver yang dimurnikan. Mang Tian melanjutkan, ada beberapa efek khusus yang luar biasa yang dapat diproduksi oleh Thousand Refinements, tetapi hanya efek yang benar-benar pas untuk penggunanya yang dapat dianggap sempurna. Saya sudah menjelaskan kepada Anda sebelumnya bahwa cetakan pertama dari logam 1000 refined akan menjadi puncaknya. Setiap tempaan berikutnya untuk mengubah bentuknya pasti akan menyebabkan kerusakan pada struktur internalnya, sehingga mempengaruhi kualitasnya. Akibatnya, sangat jarang penempaan logam yang pertama memiliki efek yang sesuai. Petik 2. Tang Wulin jelas mengerti arti kata-kata gurunya. Jadi maksudmu efek Stack Hammers dari Heavy Silver Hammersku adalah efek spesial puncak. Selain itu, ini sangat cocok untuk palu perak berat saya.
Petik 2. Mang Tian mengangguk dan tersenyum. Aku sebenarnya agak iri. Setelah pengorbanan darah, palu dengan efek khusus puncak ini hanya dapat digunakan oleh Anda. Yang disebut stack hammers adalah ketika serangan dari palu menyebabkan resonansi di dalam dirinya sendiri, dan menciptakan serangan kedua, atau mungkin bahkan serangan ketiga. Anda memiliki hammer 3 kali stack, yang juga merupakan puncak dari efek stack hammer. Sederhananya, ketika Anda mencoba 100 refine logam di masa depan, tri-stack hammers Anda akan mengurangi waktu tempa yang diperlukan hingga setengahnya. Dua palu bertumpuk harus memiliki kekuatan 70% dan 50% dari serangan awal. Setelah Anda mendapatkan kontrol yang lebih baik dari efek stack hammers, Anda pasti akan dapat melakukan setengah pekerjaan untuk 2 kali hasil, tidak peduli logam apa yang Anda tempa. Petik 2. Tang Wulin bertanya, mengontrol efek stack hammers. Mang Tian menjawab, sebenarnya ini sangat sulit dikendalikan. Namun, palu Anda adalah darah yang dikorbankan dan dengan demikian, palu itu seperti terintegrasi ke dalam tubuh Anda, membuat pengendalian menjadi lebih mudah. Petik 2. Pengorbanan darah menciptakan semacam ikatan fantastis antara darah seseorang dan logam. Darah logam yang dikorbankan hanya bisa ditempa oleh orang yang mempersembahkan darahnya. Akibatnya, darah mengorbankan ribuan item halus adalah barang pribadi pandai besi. Bahkan jika orang lain mengorbankan darah mereka sebagai gantinya, mereka harus memalsukannya sendiri untuk produk terbaik. Petik 2. Dengan demikian, pengorbanan darah tidak biasa digunakan saat menempa. Pandai besi jarang membuat produk kurban darah mereka sendiri. Tang Wulin bernasib buruk dalam aspek semangat juang dan jiwa arwahnya. Tampaknya dia akhirnya menemukan peruntungannya di jalur penempaan. Dengan efek stack hammers dari Thousand Refined Heavy Silver Hammers, dia pasti akan dapat dengan lancar berjalan di jalur pandai besi di masa depan. Anda harus berlatih dengan rajin dan cepat belajar mengendalikan stack hammers, kata Mang Tian. Selain itu, cobalah untuk menjaga rahasia palu Anda. Persaingan dalam dunia pandai besi sama kuatnya dengan dunia Spirit Masters. Sampai Anda bisa melindungi palu Anda tidak bisa dengan mudah mengungkapkannya. Memahami. Tang Wulin tidak sepenuhnya mengerti arti di balik peringatan Mang Tian, tapi dia tetap mengangguk. Dia tahu bahwa apapun yang diperintahkan gurunya kepadanya adalah untuk kebaikannya sendiri. Kalau begitu aku akan memberimu ini. Mang Tian mengangkat tangannya. 2 lingkaran logam terletak di telapak tangannya. Kedua lingkaran logam ini berwarna abu-abu, tetapi sebenarnya ditempa dari Thousand Refined Heavy Silver. Bab 32. Bab 32 Cincin Penyimpanan Perak Berat. Mang Tian berkata, ini yang saya buat kemarin. Keduanya memiliki 1/8 dari 1 meter kubik ruang. Itu cukup bagimu untuk digunakan. Petik 2. Tang Wulin menatap Mang Tian dengan kaget. Dalam 3 tahun belajar di Akademi Dasar, di samping kata-kata Mang Tian, dia sangat tahu apa itu. Guru, apakah ini alat roh penyimpanan? Ini, aku tidak bisa menerimanya. Mereka terlalu berharga. Petik 2. Mang Tian berkata, ini adalah alat roh penyimpanan dari kelas terendah. Mereka bahkan tidak memiliki baterai kekuatan roh, jadi hanya Spirit Master yang dapat menggunakannya dengan menuangkan kekuatan roh mereka sendiri ke dalamnya. Ini benar-benar tidak bernilai uang sebanyak itu. Anda sudah bekerja untuk saya begitu lama dan upah Anda tidak terlalu tinggi. Anda dapat menghitung ini sebagai bonus. Petik 2. Tang Wulin tergagap ketika dia berkata, tapi aku sudah menerima perak beratmu. Alat roh penyimpanan. Itu sebenarnya alat roh penyimpanan. Dia bahkan tidak berani berpikir untuk mendapatkan satu, tapi sekarang, 2 tepat di depannya. Gurunya bahkan memberinya hadiah untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkannya? Hanya saja dia sudah menerima terlalu banyak dari gurunya. Mang Tian menarik tangan Tang Wulin dan menyelipkan cincin perak berat. Cincin itu menyesuaikan ukurannya agar pas dengan pergelangan tangannya. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama dengan lengan lainnya. Meskipun cincin ini tampak menjemukan, ketika Tang Wulin memandanginya, mereka tampak penuh makna baginya. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merobek sedikit saat melihat cincin itu. Guru, Mang Tian memiliki ekspresi kayu ketika dia berkata, tinju tidak meninggalkan tangan, musik tidak meninggalkan mulut. Bagi kami pandai besi, palulah yang tidak meninggalkan tangan kami. Apakah Anda akan membawa palu Anda berkeliling ketika Anda berkeliaran di jalanan? Anda harus ingat, korban darah ribuan logam yang dimurnikan harus sering digunakan. Aura Anda, pembuluh darah Anda, dan kekuatan roh Anda semua akan memelihara itu. Semakin lama Anda dengan itu, semakin kuat ikatannya. Jika Anda tumbuh cukup kuat di masa depan, itu bahkan mungkin mendapatkan efek penyempurnaan lain. Bagus kalau begitu. Pulanglah sekarang dan kemasi barang-barang Anda. Ayo kunjungi saya sekali lagi sebelum Anda berangkat ke Issea City. Petik 2. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Mang Tian, Guru, Anda sebelumnya mengatakan ini adalah pekerjaan Anda sendiri.
Mungkinkah Anda adalah guru pemandu roh? Petik 2. Mang Tian terdiam sesaat. Aku bisa dianggap satu, tapi aku lebih suka jadi pandai besi. Saya tidak bisa berjalan terlalu jauh di jalan guru pemandu roh. Anda akan mengerti mengapa di masa depan. Sekarang jalankan dan pergi dengan benar memupuk kekuatan roh Anda. Anda harus ingat bahwa kekuatan roh adalah fondasi dari segalanya. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan surgawi bawaan, itu masih akan memiliki batasnya. Selain itu, di benua Douluo, tidak masalah pekerjaan, kekuatan roh sangat penting setelah Anda mencapai tingkat atas. Di masa depan, Anda pasti tidak bisa menyatu dengan jiwa roh manapun. Petik 2. Iya nih, cobalah cincin perak beratmu. Anda hanya perlu memasukkan beberapa kekuatan roh ke dalamnya dan menggunakan pikiran Anda untuk mengendalikannya. Maka itu akan menyimpan atau mengeluarkan barang yang Anda inginkan. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, lalu mengambil 2000 Refined Heavy Silver Hammers. Ketika era berubah, alat roh mulai menembus jauh ke dalam masyarakat manusia. Faktanya, tidak semua alat roh membutuhkan kekuatan roh untuk beroperasi. Nama itu hanya macet karena itu menjadi nama asli yang digunakan sejak lama. Umat manusia telah belajar bagaimana memanfaatkan kekuatan angin, air, matahari, dan sebagainya. Dengan metode baru ini, mereka telah mampu menghasilkan energi yang mirip dengan kekuatan roh. Energi baru ini digunakan dalam setiap perdagangan, terutama dalam pengembangan roh. Spirit Max telah berubah menjadi senjata tempur utama Federasi. Bahkan Tang Wulin telah menemukan alat roh dalam hidupnya. Misalnya, lampu roh di rumahnya, atau kendaraan yang ditenagai energi roh di jalan. Ada banyak jenis alat roh. Bahkan stasiun penempaan di depannya adalah alat roh. Meskipun dengan seberapa lazimnya itu di masyarakat, ini masih pertama kalinya ia memiliki alat roh sendiri. Selanjutnya, Tang Wulin jelas tahu dari prasasti arai ukiran cincin penyimpanan roh bahwa itu bukan alat roh kelas rendah seperti kata gurunya. Ini adalah alat roh yang khusus buatan tangan. Harga pasarnya pasti tinggi. Dia masih menerima hadiah ini. Tang Wulin benar-benar menyukai mereka dan dia memang membutuhkan cincin perak berat ini. Dia mengukir kebaikan gurunya ke dalam hatinya. Kebaikan yang begitu besar tidak bisa diucapkan dengan kata-kata sederhana, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Lampu perak redup bersinar saat Tang Wulin mengendalikan cincin dengan pikirannya. Dia merasakan berat di tangannya menghilang ketika 2000 palu perak berat halus memasuki cincin perak berat di pergelangan tangannya. 1/8 meter kubik ruang tidak bisa dianggap besar, tapi itu masih cukup untuk menampung 1 dari 1000 palu perak berat halus dengan beberapa ruang tersisa. Untuk palu tempa pendek semacam ini, panjangnya bahkan tidak melebihi 50 cm. Mendesak pada Heavy Silver Rings akan mengkonsumsi kekuatan roh yang sedikit lebih banyak, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Bahkan Master Roh dengan kekuatan roh peringkat 11 seperti Tang Wulin tidak terbebani olehnya. Dengan pemikiran lain, kekuatan roh mengalir ke cincin dan kedua palu muncul kembali di tangannya. Ini tidak diragukan lagi adalah sihir misterius dari alat roh penyimpanan. Mang Tian mengangguk, kamu lari ke rumah sekarang. Ingat peringatan saya. Petik 2. Iya nih, di jalan pulang, Tang Wulin praktis menikmati kegembiraan. Pousan Refined Heavy Silver Hammers-nya memiliki efek khusus puncak dan dia menerima sepasang cincin perak berat. Ini sudah merupakan kejutan besar baginya dan mereka sudah menjadi barang yang paling berharga. Ziran, apakah kamu benar-benar memutuskan? Lang Yue berkata sambil menatap suaminya dengan mata penuh kesusahan. Tang Ziran menghela nafas. Kelemahan saya telah mempengaruhi masa depan putra kami. Saya tidak bisa terus seperti ini. Demi putra kami, bagaimana ini bisa dianggap sulit? Saya sudah berjanji pada mereka. Petik 2. Lang Yue berkata dengan mata diambang air mata, tapi jika seperti itu, lalu siapa yang tahu berapa lama sebelum kita bisa melihat putra kita lagi? Tang Ziran berkata, kalau saja Lin Lin adalah anak biasa, lalu dia bisa menjalani kehidupan yang biasa dan bahagia bersama kami. Namun, putra kami sama sekali tidak biasa. Sebaliknya, dia luar biasa. Jika bukan karena kelemahan saya, maka mungkin dia akan bisa bergabung dengan jiwa roh yang baik. Maka dia pasti akan bisa maju lebih jauh di jalannya dan mencapai hal-hal besar. Mang Tian memberitahu saya bahwa Lin Lin memiliki temperamen ulet dan dia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Apalagi, dia secara alami berbakat di bidang penempaan. Selama Lin Lin terus belajar di bawahnya, Lin Lin pasti akan melampaui dia di masa depan. Mang Tian sudah menjadi pandai besi Master 6 bintang. Level apa yang akan dicapai Lin Lin jika dia melampaui Mang Tian? Dan betapapun dia menempa, dia tetaplah seorang guru roh. Kekuatan roh dan jiwa rohnya masih dianggap sebagai fondasinya. Sebagai ayahnya, saya sudah bertindak begitu malu-malu selama bertahun-tahun. Ketenangan bertahun-tahun. Sekarang saatnya putra kita. Saya telah memutuskan.
Aku akan bertarung demi putra kita mulai sekarang. Petik 2. Bab 33, Babak 33 kedatangan pertama di Issea City. Kota Issea, ini adalah kota tepi laut terbesar kedua di Federasi Sun Moon. Fitur utamanya adalah pelabuhannya, yang berfungsi sebagai perhubungan untuk melakukan perjalanan laut dan mengeksploitasi sumber daya laut. Kota ini memiliki populasi lebih dari 3 juta orang. Dengan mengeksploitasi sumber daya alam di lautan, kota itu bisa makmur. Bahkan jika dibandingkan dengan sisa Federasi Sun Moon, itu masih bisa dianggap sebagai kota lapis kedua. Issea City memiliki sejarah panjang dan penampilan keseluruhannya telah mempertahankan keadaan aslinya dengan gaya sederhana dan tanpa hiasan. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, Federasi Sun Moon telah mengambil perhatian ekstra untuk melindungi beberapa bangunan yang lebih kuno. Dengan demikian, banyak bangunan ribuan tahun dapat ditemukan di kota kuno ini. Stasiun Kereta Roh Issea City. Kereta roh biru tua perlahan memasuki stasiun dan berhenti. Di Issea City, hampir semua kereta roh berwarna biru. Setelah berhenti, pintu kereta terbuka, membiarkan orang-orang naik. Banyak orang saling menyapa tetapi setelah beberapa saat, stasiun kembali ke keramaian dan keributan seperti biasa ketika orang-orang menuju pintu keluar. Tang Wulin dengan erat memegang ranselnya saat ia mengikuti arus orang menuju pintu keluar. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke kota besar seperti itu sehingga tatapannya yang penasaran berkeliaran di semua tempat. Langit-langit stasiun kereta dibangun dari sekelompok tabung logam. Dengan lirikan, Tang Wulin bisa tahu bahwa semua tabung logam ini telah dicor dan ditekan sampai selesai seperti logam biasa. Ekspresi Tang Wulin tidak terlalu baik dan dia tampak agak suram. Di depan matanya ada lingkungan yang tidak dikenal. Secara alami, anak berusia 9 tahun seperti dia pasti akan merasa sedikit takut dengan ini. Dia datang ke Issea City untuk menghadiri Issea City Academy. Dia mengira ibu atau ayahnya akan menemaninya di sini, tetapi ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia sudah besar, dan bahwa dia harus pergi dan mengalaminya sendiri. Setelah membelikannya tiket, mereka membawanya ke kereta roh dan melihatnya pergi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin begitu jauh dari rumah. Bahkan setelah meninggalkan rumah, Lang Yue tanpa lelah mengajarkannya tentang berbagai hal. Pikirannya sudah kosong ketika dia tiba dan dia hanya bisa mengikuti arus orang keluar dengan wajah penuh kebingungan. Sementara dia mengikuti arus orang, tiba-tiba terbelah dua, memberi Tang Wulin pandangan yang jelas pada mobil roh hitam dipoles yang diparkir di peron. Aliran orang telah terpecah untuk menghindari mobil ini. Meskipun dia tidak mengenali tipe mobil apa ini, dia bisa tahu dari luarnya bahwa itu benar-benar kelas atas. Tubuh mobil itu ramping dan ramping, keempat rodanya memiliki jejak ulat. Sepertinya itu adalah kendaraan segala medan. Di samping pintu mobil berdiri dua pria berjas hitam yang mengintip ke kerumunan. Ketika Tang Wulin mendekati mobil, kedua pria itu menemukan target mereka. Salah satu pria berjalan ke arah Tang Wulin dengan langkah besar dan dengan hormat memanggil, "Tuan Muda." Secara alami, alamat ini tidak ditujukan pada Tang Wulin. Sementara dia mencari-cari Tuan Muda ini, seorang pemuda keluar dari belakangnya. Pemuda ini terlihat seusia dengan penampilannya. Dia berpakaian biru dari ujung rambut sampai ujung kaki dan berambut coklat pendek. Ketika Tang Wulin berbalik untuk melihat, pemuda itu sudah berjalan melewati sisinya, jadi Tang Wulin hanya bisa melihat sekilas sisi wajahnya. Kulit putih bersih, hidung lurus, mata yang sedikit cekung, bulu mata panjang yang sedikit melengkung dan mata berwarna hijau tua. Tepat pada saat itu, Tang Wulin didorong dari samping dan tersandung ke bahu tuan muda itu. Dengan terhuyung mundur dari tabrakan, pemuda itu menangkap dirinya dan tiba-tiba berbalik ke arah Tang Wulin. Pemuda itu tampan tetapi Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa ia memiliki temperamen yang dingin dan sombong. Ekspresi pemuda itu masam, tetapi setelah sekilas, dia terus berjalan menuju mobil roh. Ekspresinya bukan sikap acuh tak acuh terhadap pelakunya, melainkan ekspresi menghina. "Maafkan saya," kata Tang Wulin buru-buru. Pria yang melangkah maju untuk menyambut tuan mudanya mengangkat tangannya dan mendorong Tang Wulin pergi, kembali ke kerumunan, hampir menyebabkannya jatuh. Petik 2. Berhati-hatilah, kamu udik. Pria berkulit hitam itu berkata dengan keras sebelum mengikuti pemuda ke mobil. Laki-laki lain berpakaian hitam membuka pintu mobil untuk tuan muda dengan satu tangan, sementara yang lain beristirahat di atas pintu. Pemuda itu tidak berbalik sekalipun, dan langsung memasuki mobil. Kedua pria berbaju hitam dengan cepat masuk dan memulai mesin roh, yang mengeluarkan suara gemuruh yang meredam sebelum mobil roh hitam itu pergi. Tang Wulin menggosok perutnya. Meskipun tidak sakit, dia masih geram di dalam hatinya dan berpikir pada dirinya sendiri, orang-orang kota ini benar-benar terlalu kejam. Tang Wulin mengikuti arus orang-orang yang bubar setelah meninggalkan stasiun kereta. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia hanya melihat kata-kata ini terpampang di papan nama, Stasiun Kereta Issea Spirit.
Saat dia melihat struktur besar ini yang merupakan stasiun kereta, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Dibandingkan dengan gedung terbesar di Glorybound City, stasiun kereta ini bahkan lebih megah. Dia berbalik dan mengamati sekelilingnya. Tercermin di matanya adalah jalan lebar dengan banyak gedung pencakar langit di kejauhan. Semua jenis mobil roh dapat dilihat di jalanan saat mereka terus melaju. Aliran orang hanya sibuk dengan aktivitas. Ini semua digabungkan bersama untuk memberi seseorang perasaan penyempitan. Menyusut ke tubuhnya, Tang Wulin mencari-cari di ranselnya untuk botol airnya, dan dengan cepat minum seteguk. Setelah minum air, dia mengobrak-abrik ranselnya sekali lagi dan mengeluarkan selembar kertas. Kertas ini ditulis untuknya oleh ayahnya. Ayahnya telah menulis apa yang harus dia lakukan begitu dia tiba di Issea City. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya dengan tubuh langsing berjalan dengan senyum berseri-seri. "Teman kecil, apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Issea City? Di mana orang tuamu?" Tang Wulin memandangi secarik kertasnya. Hal pertama yang dikatakan surat kabar itu adalah, jangan mudah mempercayai orang asing. Dia mengangkat kepalanya dan melirik pria parubaya itu sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa berbicara dengan pria itu, dia dengan cepat berjalan pergi. Arah yang dia tuju memiliki menara dan di atasnya tertulis, penegakan hukum administratif. Tang Wulin bertanya kepada dua petugas berseragam saat dia mendekati menara. "Halo, Paman, petugas polisi. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bus reguler ke Akademi Issea?" Petik 2. Untuk Issea Academy yang terkenal, setiap tahun sekitar waktu pendaftaran, akan ada bus reguler di dekat stasiun kereta yang akan membawa siswa ke akademi. Selama dia menemukan bus, dia akan bisa pergi ke akademi tanpa hambatan. Salah satu petugas menunjuk ke suatu lokasi yang tidak terlalu jauh dan berkata, "Itu tepat di sana." "Anak, di mana keluargamu?" Petik 2. Tang Wulin meluruskan postur tubuhnya dan menjawab, "Paman, aku tidak kecil lagi." "Terima kasih." Setelah selesai berbicara, Tang Wulin berbalik dan berlari ke arah yang ditunjuk petugas. Benar saja, setelah melewati kerumunan orang, Tang Wulin melihat tanda dengan kata-kata putih di latar belakang biru yang bertuliskan, Akademi Issea. Di bawah papan terdapat sebuah kursi, dan di belakang kursi terdapat beberapa pemuda berusia 17 hingga 18 tahun yang mengenakan pakaian olahraga biru. Ketika mereka melihat Tang Wulin berjalan mendekat, seorang gadis berambut hitam tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah Anda di sini untuk melapor?" Gadis berambut hitam memiliki sepasang mata phoenix merah, tubuh sedang dan penampilan manis yang memberikan perasaan hangat. Bab 34. Bab 34 Pelaporan di. "Halo kakak, nama saya Tang Wulin. Saya di sini untuk melaporkan," kata Tang Wulin sopan. Liu Yuxin agak terkejut ketika dia mengukur anak laki-laki kecil di depannya. Dia terlihat berusia sekitar 11 atau 12 tahun, tetapi dia sebenarnya adalah siswa baru di sini untuk mendaftar. Karena dia pasti memiliki rekomendasi akademi, ini berarti dia sebenarnya baru berusia 9 tahun. Meskipun dia masih muda, dia masih memiliki penampilan yang sangat cantik. Betul, Liu Yuxin harus menggunakan cantik untuk menggambarkan penampilan bocah ini. Dia memiliki mata besar dan bulu mata panjang yang bahkan membuatnya agak cemburu. Di depan bocah lelaki cantik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat apa-apa ketika wajahnya sedikit kram. "Halo, nama saya Liu Yuxin. Saya tahun pertama di Issea Advanced Academy dan saya bertanggung jawab untuk menerima siswa baru tahun ini. Saya kakak senior Anda di sini. Datang dan isi formulir ini dan setelah itu, tunjukkan surat rekomendasi Anda dari Akademi Dasar Anda." Petik 2. Liu Yuxin menyerahkan formulir kepada Tang Wulin. Tang Wulin sedikit rileks di hatinya saat dia melirik ke arah kakak senior di depannya. Liu Yuxin menyaksikan Tang Wulin mengisi formulir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca dengan keras saat melakukannya. Tang Wulin. 9 tahun, lulus dari Akademi Dasar Gunung Merah Kota Glorybound. Peringkat 11 sistem pembangkit Spirit Master. Semangat pertempuran, rumput Blue Silver. Semangat bertarungmu adalah Blue Silver Grass. Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Liu Yuxin tersenyum manis, untuk bisa mencapai peringkat 11 di usiamu dengan semangat bertarung seperti Blue Silver Grass, itu benar-benar tidak mudah sama sekali. Petik 2. Ketika dia tidak mendengar penghinaan biasa dalam kata-kata kakak senior ini, Tang Wulin mendapatkan kesan yang jauh lebih baik darinya. Dia menggaruk kepalanya saat dia berkata, "Kakak perempuan, Anda bahkan akan mengenali roh guru yang memiliki rumput Blue Silver untuk roh pertempuran." Liu Yuxin tersenyum. Tentu saja akademi kita mengenalinya, meskipun itu hanya semangat pertarungan yang baik. Spirit Masters telah berkembang selama beberapa puluh ribu tahun sampai sekarang. Semangat pertarungan tidak sepenting dulu di zaman kuno. Anda pasti dapat memperbaikinya dengan jiwa roh dan lebih jauh lagi,
Anda akan menemukan bahwa roh pertempuran tidak akan begitu signifikan di tahun-tahun Anda. Yang lebih penting adalah peringkat kekuatan rohmu dan bakatmu dengan Max. Lagi pula, sebuah Me dapat mengubah Master Roh dengan roh pertempuran biasa menjadi pembangkit tenaga listrik. Jadi, Anda harus berkultivasi dengan baik, adik. Di masa depan Anda juga bisa memanggil saya Suster Senior. Petik 2. Terima kasih, kakak senior. Tang Wulin dengan sepenuh hati berterima kasih kepada saudara perempuan yang cukup senior ini. Kata-katanya telah menghilangkan banyak kekhawatiran Tang Wulin saat pertama kali tiba di kota besar. Liu Yuxin memeriksa surat rekomendasi Tang Wulin sebelum menyetelnya dan mengembalikannya kepadanya bersama dengan plakat logam kecil. Kenakan plakat logam ini di lehermu sebagai bukti bahwa kamu telah diterima di akademi saat sampai di gerbang. Anda masih harus check-in dan menerima persediaan Anda. Naik bus di belakangku dan kami akan berangkat ke akademi begitu beberapa siswa datang. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan menyapa yang lain saat dia berjalan ke bus besar. Seorang siswa kelas atas dari Issei Academy yang berdiri di samping Liu Yuxin melirik Tang Wulin ketika mulutnya bergerak. Yuxin, apa yang kau katakan pada udik itu? Dia sudah memikul beban besar dengan semangat bertarungnya sebagai Blue Silver Grass. Itu adalah roh pertempuran sampah dan tidak seperti semua roh pertempuran rumput Blue Silver memiliki garis keturunan Raja Blue Silver senior kami. Petik 2. Liu Yuxin menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu tidak bisa mendiskriminasi saudara junior kita. Dia baru berusia 9 tahun dan dia bisa mengolah rumput Blue Silver-nya ke ranah Master Spirit. Bagaimana Anda tahu jika Blue Silver Grass itu membawa garis keturunan seorang raja atau tidak? Jangan menipu yang lebih muda dari Anda, pernahkah Anda mendengar hal itu sebelumnya? Siapa tahu kalau adik kita yang cantik akan menjadi putra surga yang bangga di masa depan. Petik 2. Tang Wulin tidak mendengar kata-kata itu, kalau tidak, dia akan melihat kakak senior ini lebih baik. Bus Akademi Issei sangat lebar dan dapat menampung 50 orang. Sudah ada beberapa di bus. Beberapa dari mereka adalah teman sebayanya, sementara yang lain adalah orang dewasa. Jelas ini adalah orang tua yang datang untuk menemani anak-anak mereka untuk melapor. Jejak kecemburuan melintas di mata Tang Wulin. Bahkan jika tekadnya melebihi rekannya, dia masih anak yang baru berusia 9 tahun pada akhirnya. Bagaimana mungkin dia tidak ingin ibu dan ayahnya menemaninya ke sini? Dia duduk di kursi dekat jendela dan mengintip untuk mengamati kota yang tidak dikenalnya saat dia memeluk tangannya dengan erat. Disinilah dia akan tinggal mulai sekarang. Setelah menemukan bus Akademi Issei, sebagian besar kegugupannya telah hilang. Namun, dalam lingkungan baru yang aneh ini, ia masih merasa tersesat dan tak berdaya seperti sebelumnya. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata bermakna dan sepenuh hati yang dikatakan ayahnya sebelum dia pergi. Lin Lin, Anda harus ingat bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat Anda percayai dan andalkan adalah diri Anda sendiri. Tidak peduli apapun kemunduran yang Anda temui, atau masalah buruk yang Anda hadapi, Anda harus bertanya pada diri sendiri apakah ini hanya karena Anda tidak cukup kuat. Petik 2. Ketika kata-kata ini diucapkan kepada seorang anak berusia 9 tahun, mereka memiliki dampak yang mengejutkan. Setelah berpisah dari ibu dan ayahnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri sekarang. Dia menunduk dan mengintip ke bawah ke cincin perak berat yang tampak sederhana di pergelangan tangannya. Cincin awalnya memiliki ruang ekstra yang bisa digunakan untuk barang bawaannya. Sebagai gantinya, Mang Tian menyuruhnya membawa Thousand Refined Tungsten Hammers di samping Thousand Refined Heavy Silver Hammers yang sudah dibawanya. Dengan hanya 1/8 meter kubik ruang, secara alami tidak akan ada banyak ruang tersisa setelah keempat palu itu. Tang Wulin menutup matanya dan beristirahat. Dia membahas kata-kata ayah dan gurunya sekali lagi dan berpikir, aku bisa melakukannya. Secara tidak sadar, dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Tang Wulin dengan cepat tertidur dalam keadaan linglung. Ketika bus mulai menuju akademi, Tang Wulin terbangun dan melihat keluar jendela. Bus sudah penuh. Semua orang ditemani oleh orang tua mereka, meninggalkannya satu-satunya yang duduk sendirian. Dia menyaksikan pemandangan di luar jendela berubah menjadi toko-toko yang berjejer di jalanan. Bus sedang bepergian di antara aliran kendaraan yang tak berujung. Urgensi dan aroma baja meresap ke atmosfer. Semua orang di jalanan sibuk. Paling tidak, itu berkali-kali lebih sibuk daripada jalan-jalan kota Glorybound. Sebuah bangunan megah terlihat setelah 20 menit perjalanan dengan bus. Di depan mereka ada tembok tinggi. Kami sudah sampai di akademi. Silakan turun dari bus sekarang, semuanya. Suara yang akrab terdengar dari depan, menarik perhatian Tang Wulin. Adalah suster senior Liu Yuxin yang telah duduk jauh di depan. Dia menyapa semua siswa, bersama dengan orang tua mereka, yang datang untuk melapor.
Ketika Tang Wulin buru-buru turun dari bus, Liu Yuxin langsung mengenalinya karena saudara juniornya ini telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Ah, itu benar, Tang Wulin, ikut aku sebentar lagi. Petik 2. Bab 35. Bab 35 teman sekamar. Dinding di depan mereka adalah bagian dari Akademi Issea. Tidak terlalu jauh adalah gerbang Akademi Batu Besar yang memberikan perasaan yang mengesankan. Issea Academy adalah akademi besar yang sebenarnya terdiri dari akademi menengah dan akademi lanjutan. Liu Yuxin adalah mahasiswa akademi tingkat lanjut. Seseorang tidak bisa berasumsi bahwa akademi menengah dan akademi lanjutan hanya satu langkah terpisah satu sama lain. Pada kenyataannya, keduanya memiliki segudang perbedaan di antara satu sama lain. Akademi menengah masih berada di bawah pendidikan wajib, sehingga tidak memerlukan biaya kuliah. Issea Academy adalah akademi Master Spirit dan akademi menengah mengambil 2/3 dari total area. Di sisi lain, akademi lanjutan, yang hanya menempati sepertiga area, masih merupakan bagian terpenting dari akademi. Selama seseorang adalah Spirit Master dan tinggal di area yang lebih besar di Issea City, atau memiliki surat rekomendasi, seseorang akan dapat memasuki akademi menengah dan menerima pendidikan Spirit Master. Mereka akan belajar di akademi menengah selama 6 tahun. Setelah lulus, siswa kemudian dapat mengikuti ujian masuk untuk memasuki akademi Master Spirit tingkat lanjut, tetapi tidak lebih dari 1/10 dari pelamar yang lulus. Akademi lanjutan bukan bagian dari pendidikan wajib, sehingga serangkaian ujian yang ketat akan digunakan untuk menguji pelamar. Siapapun yang diterima di akademi lanjutan pasti akan dianggap elit. Jika dikatakan bahwa akademi dasar mengajarkan Spirit Master dasar dan pengetahuan roh pertempuran, maka akademi menengah mengajar siswa bagaimana menggunakan pengetahuan ini dan arah yang mereka ambil untuk menumbuhkan roh pertempuran mereka. Studi mereka masih belum benar-benar dimulai sampai mereka memasuki akademi lanjutan. Tang Wulin melewati gerbang dan mulai berjalan di jalan lebar yang diapit pohon yang menembus halaman. Jalan itu ditaburi batu kapur, yang membuatnya tampak sederhana dan tanpa hiasan. Liu Yuxin tersenyum. Demi keselamatan semua orang, akademi tidak mengizinkan penggunaan kendaraan di dalam lahannya. Jika ada kendaraan yang memasuki halaman kampus, mereka harus segera menuju ke samping dan memasuki tempat parkir bawah tanah. Divisi akademi lanjutan ada di sisi barat, sedangkan bagian lain kampus adalah bagian dari akademi menengah. Petik 2. Berkat perkenalan kakak senior ini, Tang Wulin dengan cepat memahami bahwa akademi itu tidak sesederhana yang ia pikirkan pertama kali. Gedung sekolah menengah akademi terletak di sisi timur halaman kampus. Itu adalah bangunan besar dengan total 12 lantai. Kakak kelas akan di lantai yang lebih tinggi sedangkan siswa yang lebih baru akan berada di lantai bawah. Menjadi siswa tahun pertama sendiri, Tang Wulin akan menghadiri kelas di lantai pertama dan kedua. Itu adalah kantor administrasi di sana. Lanjutkan dan laporkan. Asrama Anda harus berada di belakang gedung sekolah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, datanglah ke akademi lanjutan dan temukan saya. Saya tahun pertama di kelas 1 di akademi lanjutan. Petik 2. Terima kasih kakak senior. Petik 2. Saat dia menatap saudara junior yang telah mengucapkan terima kasih berkali-kali, Liu Yuxin tidak bisa menahan tawa dan tersenyum. Tidak perlu dikekang. Suasana di akademi sangat bagus. Semoga beruntung. Anda akan diberi kelas setelah Anda selesai melaporkan, maka Anda akan diuji. Anda akan mendapatkan beberapa manfaat jika Anda berhasil dalam tes ini. Petik 2. Mata Tang Wulin mengikuti sosok Liu Yuxin yang sudah pergi sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Baru saat itulah dia memasuki gedung administrasi. Berkat rekomendasi dan juga plakat logam yang diberikan Liu Yuxin kepadanya, prosedur pendaftaran diselesaikan tanpa hambatan. 2 set seragam sekolah diberikan secara gratis, serta kunci asrama. Dia tidak akan menerima bahan pembelajaran apapun sampai kelas pertamanya. Dia telah ditugaskan di kelas 5 tahun pertama. Mulai sekarang, ia adalah siswa baru di Akademi Issea. Tang Wulin menyapa semua orang saat dia berjalan melewati gedung sekolah. Dia segera tiba di asrama, yang hampir setinggi gedung sekolah karena juga berisi 12 lantai. Kamar asramanya berada di lantai 2, nomor kamar 205. Koridor itu berisik dan berantakan karena banyak siswa baru yang melapor selama beberapa hari terakhir ini. Suara itu juga tidak terbatas hanya pada siswa baru, orang tua yang menemani anak-anak mereka juga berkontribusi terhadap kekacauan. Setelah beberapa kesulitan, Tang Wulin dapat menemukan kamar asramanya. Pintunya sudah terbuka dan sudah ada seseorang di dalamnya. Di dalam ruangan ada 2 tempat tidur, cukup untuk menampung 4 orang. Selain itu, ada 2 meja persegi, 4 kursi, 2 lemari, dan lampu atap. Ini adalah keseluruhan fitur kamar. 2 ranjang bawah sudah ditempati dan penghuni melemparkan pandangan mereka ke arah Tang Wulin saat ia berjalan ke ruangan. Yang di ranjang kiri bawah bahkan lebih tinggi dari Tang Wulin.
Dia setidaknya setengah kepala lebih tinggi dari Tang Wulin selain memiliki tubuh yang lebih tebal. Dia memiliki rambut pendek dan mata yang agak menonjol keluar. Bahkan di usia yang begitu muda, dia memiliki udara keganasan di sekelilingnya. Siswa di sisi kanan lebih kurus dan lebih lemah mencari perbandingan. Hidung mudanya sudah mendukung sepasang kacamata, memberinya penampilan yang ilmiah. Bahkan, dia bahkan memegang buku pada saat itu. Halo, nama saya Tang Wulin. Saya baru saja tiba. Tang Wulin memandangi dua penghuni di ranjang bawah kiri dan kanan, mengakui mereka saat dia memperkenalkan dirinya. Siswa yang tampak lemah mengangguk dan berkata, namaku Yun Xiao. Yun dari awan, Yun Kai, dan Xiao dari besar dan kecil, Da Xiao. Petik 2. Tang Wulin tersenyum saat dia mengangguk mengakui. Siswa jangkung di sisi lain memutar matanya dan berkata, pendatang baru, bersihkan kamar terlebih dahulu. Petik 2. Tang Wulin adalah pendatang baru sehingga dia tidak jelas tentang situasi saat ini dan hanya bisa mengangguk. Oh, petik 2. Ada sapu di sudut dan lap pembersih bersama dengan wastafel di atas meja. Dia mengambil mangkuk itu dan keluar untuk mengisinya dengan air. Yun Xiao melirik siswa tinggi itu. Zhou Zhangxi, kamu berpura-pura apa? Zhou Zhangxi tertawa nakal dan turun dari tempat tidur. Kamu dalang, jadi kamu tidak akan ikut campur. Saya tidak suka betapa cantiknya penampilan pendatang baru itu, jadi jika kita akan tinggal di ruangan yang sama mulai sekarang, saya harus memberinya unjuk kekuatan. Tugas-tugas ini adalah tugasnya sekarang. Selama aku menyuruhnya melakukannya, dia akan melakukannya. Dia jelas telur yang lembut. Jika saya tidak menggertak seseorang seperti dia, lalu siapa lagi yang akan saya bully? Petik 2. Yun Xiao menghela nafas. Hati-hati agar kamu tidak mendapat balasan. Petik 2. Zhou Zhangxi mendengus jijik. Dengan dia, saat dia mengatakan ini, dia mengambil barang-barang yang telah diletakkan Tang Wulin di ranjang atas. Dia membuka resleting tas kain dan mengguncang semua benda di dalamnya ke lantai. Ada beberapa pakaian sederhana, beberapa barang untuk penggunaan pribadi dan selimut berserakan di lantai. Yun Xiao menatap kosong padanya. Kamu melewati batas di sini. Zhou Zhangxi tertawa, lihat. Apa mainan ini? Mungkinkah bocah itu menjadi pengemis? Selimut ini bahkan memiliki bunga yang dijahit di dalamnya. Sungguh konyol. Petik 2. Pada saat itu, Tang Wulin kembali dengan wastafel. Dia terkejut saat dia memasuki ruangan. Lantai berserakan dengan barang-barangnya dan Zhou Zhangxi memegang tasnya. Selimut, pakaian, dan barang-barang pribadinya ada di lantai. Bahkan kedua seragam itu ada di lantai. Lantainya berdebu dan jelas, barang-barangnya sudah tertutup debu. Apa yang kamu lakukan? Tang Wulin meletakkan wastafel dan bertanya dengan marah. Zhou Zhangxi meringkuk bibirnya. Aku tidak melakukan apa-apa, saya hanya melihat apa yang dibawa oleh orang udik seperti Anda ke sini. Petik 2. Angkat, suara Tang Wulin sudah berubah dingin. Zhou Zhangxi mengangkat alis dengan mata menyipit, membuatnya terlihat lebih garang. Kamu pikir sedang bicara dengan siapa? Angkat, suara Tang Wulin hampir menyeramkan sekarang. Zhou Zhangxi mengerutkan kening saat dia menatap Tang Wulin. Dia menginjak selimut, dengan paksa menggosoknya ke lantai. Tempat dia melangkah justru desain bunga yang dijahit ke dalam selimut. Dumbfounded, Tang Wulin hanya bisa bergumam, itu disulam oleh adik perempuanku. Bab 36. Bab 36 bertarung. Adik perempuanku menyulam itu. Petik 2. Desain bunga kecil di selimut memiliki kelopak ungu sedangkan sisanya berwarna perak. Meskipun tidak sempurna, itu masih kenang-kenangan dari Nur. Tang Wulin masih ingat dengan jelas saat itu. Dia tertawa di samping Nur saat dia menyulam selimut. Dia bahkan menggodanya dan berkata, bunga-bunga kecil yang bengkok ini masih tidak secantik Anda. Petik 2. Ingat ini, bocah, akulah yang bertanggung jawab di sini. Zhou Zhangxi menunjuk dirinya sendiri dengan ibu jarinya. Duduk di tempat tidur yang lain, Yun Xiao tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Sesuatu sepertinya memengaruhi atmosfer ruangan. Sekarang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Setelah merasakan ini, dia melihat Tang Wulin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya sudah memerah dan tinjunya terkepal. Sebenarnya ada papasan yang datang dari buku-buku jarinya. Zhou Zhangxi melihat ke bawah dari atas dan berkata, apakah kamu akan menggigitku? Tang Wulin bergerak, menyerang Zhou Zhangxi seperti peluru artileri saat dia mengayunkan lengan kanannya. Serangkaian ledakan bergema di udara saat tinju terbang, tiba di depan Zhou Zhangxi dalam sekejap. Zhou Zhangxi bukan idiot dan tahu bahwa Tang Wulin mungkin meledak setiap saat. Dia sudah siap dan segera setelah melihat tinju itu terbang ke arahnya, tangan kanannya bergerak untuk menangkisnya. Berdebar, hualala, bunyi pertama adalah pertemuan telapak tangan Zhou Zhangxi dengan tangan Tang Wulin.
Penghakimannya akurat dan dia bahkan berhasil bertemu langsung. Sial baginya, itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon besar. Dia tidak bisa menggerakkan tinju Tang Wulin sama sekali. Suara kedua adalah tinju Tang Wulin bertabrakan dengan dada Zhou Zhangxi. Ada suara tumbukan, dan ia dikirim terbang di udara. Suara terakhir dibuat ketika Zhou Zhangxi terbang melalui jendela dengan nyaris tanpa perlawanan. Dia telah terbang keluar dari asrama dari lantai 2. Ah, jeritan sengsara mengikuti tak lama setelah itu. Sekarang, Yun Xiao sudah bangun dari tempat tidurnya dan dengan bodoh menatap Tang Wulin yang melepaskan aura yang mirip dengan naga tirani. Dia bahkan tidak tahu bahwa buku di tangannya telah jatuh ke lantai. Roh pertempuran Zhou Zhangxi adalah keratitan. Dia adalah master semangat pertarungan sistem tenaga peringkat 11. Satu-satunya alasan dia ditugaskan ke kelas 5 dan ke kamar asrama ini adalah karena kekuatan rohnya tidak setinggi itu. Tetap saja, dia adalah orang terkuat yang pernah ditemui Yun Xiao seusianya. Yun Xiao benar-benar yakin bahwa pukulan Tang Wulin tidak mengandung kekuatan roh sama sekali ketika mengirim Zhou Zhangxi terbang. Pukulan itu dilemparkan dengan hanya kekuatan kasar. Dengan semangat tempurnya menjadi keratitan, tulang-tulang Zhou Zhangxi lebih tangguh dan lebih sulit daripada orang biasa. Akibatnya, ia sebenarnya lebih berat daripada orang dewasa pada usia 9 tahun. Bahkan dengan tubuh yang begitu solid, dia dikirim terbang melalui jendela dengan pukulan Tang Wulin. Berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk melakukan ini? Tepat pada saat itu, seseorang mengenakan wajah dingin dan mengenakan pakaian olahraga hitam memasuki ruangan. Dia melihat hal-hal yang tersebar di seluruh lantai dan mengerutkan alisnya sebelum menendang item Tang Wulin ke samping. Dia dengan dingin berkata kepada Tang Wulin yang menghalangi jalannya, keluar dari jalan. Petik 2. Keadaan pikiran Tang Wulin yang tidak stabil dipenuhi dengan gambar wajah Nuoer yang tersenyum pada saat ini. Ketika Zhou Zhangxi menginjak bunga yang disulam Nur untuknya, dia telah melihatnya saat Zhou Zhangxi menginjak Nur sendiri. Ketika anak muda yang sedingin es dan sombong itu menendang barang-barangnya, rasanya seperti leburan telah menyala. Kamu mencari kematian, Tang Wulin menggeram ketika dia dengan marah menuduh pemuda berpakaian hitam dengan pukulan lain. Pemuda sombong yang sedingin es itu bahkan tidak meliriknya saat dia mengambil setengah langkah ke samping, menghindari pukulan Tang Wulin. Sikunya menyapu punggung Tang Wulin saat kaki kirinya menjulur ke bawah. Segera, Tang Wulin jatuh di bawah kekuatannya sendiri di samping pemuda itu. Dia tidak terbang menuju jendela, melainkan pintu. Yun Xiao menelan ludahnya. Di Akademi Dasar, dia dikenal sebagai mastermind, tapi sekarang, dia merasa seolah-olah dia tidak cukup pintar. Situasi apa ini? Kamu, Tang Wulin menggeram sekali lagi. Kali ini, suaranya menyebar ke seluruh aula. Seperti angin, dia menyerbu kembali ke kamar asrama dan menuju pemuda arogan yang dingin sekali lagi. Jejak kejutan melintas di mata pemuda sombong itu. Dia tidak menahan kekuatannya sekarang, namun Tang Wulin sebenarnya bangun begitu cepat. Selain itu, ketika dia telah memukul Tang Wulin dari belakang dengan sikunya, dia jelas merasakan getaran dari punggung Tang Wulin yang mengeluarkan kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya. Dia melompat, memutar tubuhnya, dan melepaskan tendangan berputar. Ketiga gerakan ini diselesaikan sehalus awan mengambang dan air yang mengalir. Tidak hanya dia menghindari tuduhan Tang Wulin, dia benar-benar menginjak punggung Tang Wulin dan menendangnya, menyebabkan dia menabrak lantai ketika dia jatuh. Lantai kayu tersebar dan hancur sementara pakaian Tang Wulin semuanya dipotong. Pemuda arogan mendarat dengan gesit di selimut Tang Wulin. Selain itu, dia benar-benar mendarat di sulaman bunga Nur secara kebetulan. Tang Wulin berteriak dengan kesedihan dan amarah, kalian orang-orang kota sangat busuk. Cahaya putih murni dilepaskan dari cincin roh 10 tahun Tang Wulin yang bangkit dari kakinya. Helai Blue Silver Grace yang ramping seperti anggur tiba-tiba muncul, semuanya menyerang pemuda yang sombong. Keterampilan roh pertama Tang Wulin adalah keterampilan roh 10 tahun dari Blue Silver Grace, Bin. Blue Silver Grace menutupi seluruh ruangan hanya dalam beberapa saat. Meskipun pemuda sombong itu sangat lincah, dia masih tidak bisa mengelak dari semua tanaman merambat ini dalam ruang yang begitu sempit. Responsnya masih sangat cepat. Dia mengangkat tangan kanannya, yang mulai memancarkan sinar keemasan menyilaukan sementara cincin roh kuning bangkit dari kakinya. Kilatan menyilaukan melengkung di udara saat ia memotong ke arah rumput Blue Silver. Langkah itu luar biasa akurat karena ia bertujuan untuk memotong setiap helai Blue Silver Grace dengan belati emas. Meskipun helai Blue Silver Grace dipukul, mereka belum terpotong seperti yang dia bayangkan. Tidak baik, pemuda arogan berpikir untuk dirinya sendiri. Jika dia segera mundur, dia bisa bergegas keluar dari kamar asrama. Sebaliknya, dia telah mencoba, tidak mampu, untuk memotong rumput Blue Silver. Sekarang, bahkan lebih banyak helai Blue Silver Grace telah muncul dan bergerak untuk menelannya.
Cincin roh di bawah kakinya mulai bersinar terang ketika bilah belati di tangannya mulai berbinar. Ada juga raungan naga tenang yang bergema saat dia berusaha, dengan sekuat tenaga, untuk membuang rumput Blue Silver yang mengikatnya. Namun, tinju muncul di depannya pada saat itu. Bab 37. Bab 37 Hukuman. Pemuda sombong dingin dikirim terbang dalam sekejap setelah diserang oleh pukulan peledak Tang Wulin. Saat tinjunya terhubung dengan wajah pemuda itu, Tang Wulin melepaskan ikatan rumput Blue Silver-nya, yang memungkinkan pemuda sombong itu terbang keluar ruangan seperti peluru artileri. Dengan booming, pemuda sombong itu tertanam di dinding aula. Ya, dia tertanam. Di depan kekuatan Tang Wulin, dia bahkan tidak bisa menolak. Pemuda sombong adalah Agility System Battle Spirit Master, jadi dia unggul dalam serangan cepat. Kelemahan mereka adalah bahwa Agility System Battle Spirit Masters tidak memiliki kemampuan bertahan. Jika mereka dipukul, terutama oleh seseorang seperti Tang Wulin yang kekuatan bawaannya melampaui Master Sistem Pertempuran Roh Kekuatan, mereka akan segera dirobohkan. Akibatnya, pemuda sombong itu sudah kehilangan kesadaran saat dia dikirim terbang. Tang Wulin terengah-engah di tengah-tengah kekacauan kamarnya. Yun Xiao sudah bersembunyi di sudut tempat tidurnya saat dia menatap Tang Wulin dengan ketakutan. Untuk sesaat, dia benar-benar bingung dengan apa yang baru saja dia saksikan. Orang ini, apakah orang ini bahkan manusia? Bahkan pria bergaya itu dikirim terbang olehnya. Tang Wulin berjongkok dan dengan lembut mengambil selimutnya. Dia menyapu debu itu dan memegangnya erat-erat. Untungnya, selimutnya tidak rusak, hanya kotor. Apa yang terjadi? Tepat pada saat itu, suara tegas datang dari aula. 10 menit kemudian, gedung pengajaran menengah Issea Academy. Jadi kesimpulannya, tragedi ini dipicu oleh selimut. Long Hangsu dengan dingin menatap keempat anak laki-laki di depannya. Ekspresi cemberutnya seperti setetes air. Zhou Zhangxi, Yun Xiao, Tang Wulin, dan pemuda sombong itu semuanya berdiri berdampingan. Mata pemuda arogan memiliki pancaran sedingin es di dalamnya yang kadang-kadang akan melirik Tang Wulin dari waktu ke waktu. Ekspresi Zhou Zhangxi pucat, dan dia dipenuhi memar dari kepala sampai kaki. Jika ada yang penuh perhatian, mereka akan menemukan jejak ketakutan di matanya yang menolak untuk melakukan kontak dengan Tang Wulin. Yun Xiao adalah orang yang dengan ama menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengar akun Yun Xiao, Long Hangsu memahami apa yang terjadi. Tang Wulin berdiri di sana dengan selimut di tangannya, hanya melihat bunga bersulam dengan kepala lebih rendah. Matanya yang besar dan cantik penuh dengan keras kepala. Zhou Zhangxi, awalnya dengan roh pertempuran seperti milikmu, kamu akan ditugaskan ke kelas 3, namun peringkat kekuatan rohmu terlalu rendah. Sekarang tampaknya perilaku moral Anda sama rendahnya. Dipukuli benar-benar membantu Anda akan berada di kelas 5 secara permanen, Long Hangsu menyatakan dengan dingin. Zhou Zhangxi ingin membantahnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi kerutan Long Hangsu, dia tidak berani berbicara. Kalian berdua juga, berjuang segera setelah kamu memasuki akademi. Anda berdua akan berada di kelas 5. Dipukuli hanya melayanimu juga. Long Hangsu mengatakan ini pada Yun Xiao dan pemuda yang sombong kali ini. Pemuda sombong tampaknya tidak mengerti kata-kata Long Hangsu sama sekali karena pandangannya tertuju pada Tang Wulin sepanjang waktu. Pipinya bengkak setelah pukulan Tang Wulin. Jika dia tidak menarik kepalanya terlalu cepat, dia takut dia tidak akan memiliki banyak gigi tersisa setelah serangan Tang Wulin yang menakutkan. Yun Xiao membantah kaget, Direktur Long, saya tidak terlibat dalam pertarungan sama sekali. Dari awal hingga akhir, saya hanyalah penonton. Petik 2. Long Hangsu dengan dingin menjawab, kamu semua di kamar asrama yang sama. Jika Anda melihat mereka berkelahi dan tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikannya, bagaimana Anda bisa mengatakan itu hal yang baik? Bahwa Anda yang benar, Anda begitu licik di usia yang begitu muda, bagaimana Anda bisa tumbuh menjadi baik? Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? Petik 2. Adapun kamu, tatapan Long Hangsu beralih ke Tang Wulin. Kamu sangat baik, ya. Anda memenangkan pertarungan, 1 lawan 2. Masalah kali ini tidak dapat disalahkan pada Anda karena Anda terpancing. Bagus kalau seorang pria pemberani, jadi aku tidak akan menghukummu. Namun, semangat bertarungmu hanya Blue Silver Grass, jadi kau terjebak di kelas 5. Petik 2. Tang Wulin mengangkat kepalanya dengan takjub. Dia berpikir bahwa dia akan menerima hukuman terberat lagi pula. Dialah yang memukul mereka, dan juga tidak ringan. Zhou Zhangxi ditutupi memar ungu sementara wajah pemuda sombong itu bengkak seperti roti kukus, namun dia tidak dihukum. Terima kasih atas keadilan Anda, kata Tang Wulin buru-buru. Long Hangsu dengan antusias berkata, meskipun ada alasan untuk pertarungan, masih ada kebutuhan untuk mengkompensasi kerusakan. Saya akan memberi Anda biaya untuk memperbaiki jendela, tempat tidur, dan dinding nanti sehingga Anda dapat membayarnya kembali. Petik 2.
Tang Wulin tertegun. Bayar, dia hanya memiliki 3.000 koin federal yang diberikan ayahnya. Ini adalah uang sakunya untuk seluruh semester. Karena pendidikan adalah wajib, semua makanan dan biaya hidup semuanya ditanggung. Jadi, tidak banyak hal yang perlu dia bayar. Pergi sekarang, Anda dapat terus bertarung jika Anda mau, tetapi lain kali, itu akan ditambahkan ke catatan Anda. Hasil pertempuran, bersama dengan catatan bahwa tentang bakat Anda untuk menjadi Mech Master, akan mempengaruhi apakah Anda akan diterima di akademi lanjutan di masa depan. Jika Anda memiliki keberanian, maka pergilah berperang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, maka Anda sebaiknya tidak membiarkan akademi mengetahuinya. Kalau tidak, akan ada hukuman yang berat. Petik 2. Setelah keluar dari kantor guru, suara keras Long Hangsu masih melekat di telinga mereka. Namun, suasana hati Tang Wulin jauh lebih baik sekarang. Bahkan jika dia tidak tahu berapa banyak dia harus membayar untuk perbaikan, akademi telah berurusan dengan urusan ini tanpa memihak dan adil. Mereka tidak bias terhadap yang lain hanya karena semangat juangnya tidak baik. Di luar gedung pengajaran, Long Hangsu melirik sekretaris ke samping dengan mata menyipit. Beri aku profil Tang Wulin untuk dilihat. Direktur, bukankah semangat pertempuran anak itu hanya Blue Silver Grass? Sekretaris itu bertanya dengan heran. Ekspresi serius pada wajah Long Hangsu sebelumnya telah menghilang. Di tempatnya ada sedikit senyum. Rumput Blue Silver. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Dia bisa memukuli 2 orang sendirian di hari pertama, dan salah satu dari anak-anak itu berasal dari keluarga Xie. Bagaimana mungkin seorang bocah dengan hanya Blue Silver Grass mencapai ini? Selain itu, ia mampu menumbuhkan semangat pertempuran sampah seperti rumput Blue Silver ke peringkat 11 pada usia muda 9 tahun. Hanya ini yang akan membuatnya ajaib. Bertentangan dengan apa yang Anda pikirkan, kita harus memperhatikannya. Petik 2. Mereka kembali ke kamar asrama, tetapi masih berantakan. Tidak ada yang membersihkannya untuk mereka. Tang Wulin diam-diam meletakkan selimutnya di atas meja, lalu mengambil semua barangnya. Zhou Zhangxi berdiri di samping, mengepalkan dan membuka tinjunya beberapa kali. Pemuda sombong yang dingin melirik Yun Xiao yang berada di bawah tempat tidur mereka, lalu menunjuk ke atas. Kamu naik. Yun Xiao tertegun sejenak. Namun, di hadapan ekspresi menyeramkan pemuda sombong itu, ia memilih untuk tersenyum dan dengan cepat membersihkan barang-barangnya sebelum naik ke tempat tidur atas. Dia adalah orang yang pintar dan banyak akal, mengapa dia pergi dan memprovokasi gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Tangan pemuda arogan yang dingin itu melintas dengan cahaya yang cemerlang untuk sesaat, menyebabkan spray bersih muncul secara misterius di tangannya. Setelah itu, dia membentangkan spray ke atas tempat tidur. Bab 38. Bab 38 Reparasi. Adapun ranjang susun di sisi lain ruangan, tempat tidur atas telah dihancurkan sementara tempat tidur bagian bawah adalah milik Zhou Zhangxi. Tang Wulin membereskan barang-barangnya, lalu meletakkannya di ranjang paling bawah. Setelah meletakkan barang-barangnya, dia berbalik dan dengan dingin menatap Zhou Zhangxi. Kamu bangun, Zhou Zhangxi meraung. Tang Wulin dengan dingin menjawab, pergilah. Kamu, Zhou Zhangxi ingin bangun dengan marah. Jangan terlalu impulsif. Apakah Anda sudah lupa apa yang dikatakan Direktur Long? Mungkinkah kamu tidak ingin menjadi Mech Master di masa depan? Yun Yun berkata sambil melompat turun dari ranjang atas. Napas Zhou Zhangxi jelas sedikit compang camping ketika Tang Wulin mengambil ranjang atas yang hancur, mencabik-cabiknya, dan kemudian melemparkannya keluar jendela. Seluruh tempat tidur atas telah dilenyapkan sepenuhnya. Seharusnya yang ini, seorang anggota staf akademi setengah baya berkata sebelum dia memasuki ruangan dengan ranjang kayu. Dia melihat suasana aneh di antara keempat anak laki-laki itu, dan terkekeh pada dirinya sendiri, itu benar. Berjuang di hari pertama sekolah, kalian pasti memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda semua ingin terus bertarung, maka pukullah ranjang ini dengan seluruh kekuatan Anda. Biayanya 10.000 koin federal. Jadi maju dan bertarung. Bonus saya akan lebih besar seperti itu. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat papan tempat tidur dan meletakkannya di ranjang atas. Papan tempat tidur masuk dengan sempurna. 10.000 koin federal. Tang Wulin terbelalak karena terkejut. Itu hanya papan tempat tidur. Guru, apakah kita harus membeli yang itu? Atau bisakah kita keluar dan membelinya? Tang Wulin buru-buru bertanya. Guru itu mendengus dan berkata, apakah kamu pikir akademi itu rumahmu? Penghancuran properti adalah kejahatan serius di sini. Saya menganggap Anda Tang Wulin. Biaya untuk memperbaiki jendela, papan tempat tidur, dan dinding adalah total 34.000 koin federal. Cepat dan pergi membayar biaya perbaikan di kantor administrasi. 34.000 koin federal. Tang Wulin tertegun ketika mendengar nomor ini.
Semua uang yang diperolehnya selama 3 tahun penempaannya hanya berjumlah 30.000 koin federal. Ini terlalu mahal. Ketika Zhou Zhangxi, yang memelototi Tang Wulin, mendengar ini, dia segera naik ke ranjang atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin duduk di tempat tidurnya dan merenungkan apa yang harus dilakukan. 34.000 koin federal. Itu 34.000 koin federal. Nama saya Xie Xie, pemuda sombong yang dingin telah berjalan ke Tang Wulin dan dengan berani memperkenalkan dirinya. Sama-sama, Tang Wulin menjawab tanpa sadar. Kamu, sama-sama. Ekspresi tegas di wajah Xie Xie runtuh pada saat itu. Siapa yang dia panggil, sama-sama. Xie Xie berkata sambil menggertakkan giginya. Aku berkata, namaku Xie Xie. Tang Wulin terbangun dari kesurupannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xie Xie. Sebenarnya, dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa pemuda ini adalah yang dia temui di stasiun kereta roh. Apa yang kamu lakukan? Tanya Tang Wulin dengan dingin. Mata Xie Xie berkedip dengan cahaya dingin ketika dia berkata, datang dan bertarunglah denganku di luar akademi. Pada saat itu, hatinya penuh penghinaan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana dengan kekuatannya, dia bisa kalah dengan bocor dengan roh pertempuran sampah seperti Blue Silvergrass. Bocah ini memiliki tinju yang kuat sehingga bahkan sekarang, Xie Xie memiliki beberapa kesulitan berbicara. Sejak kecil hingga sekarang, dia belum pernah dipukuli sebelumnya. Dia tidak bisa menerima kata-kata Long Hang Su atau noda ini pada catatannya. Dia hanya merasa jengkel. Pergilah. Tang Wulin dengan marah mengulangi kata-kata yang sebelumnya dia katakan kepada Zhou Zhangxi untuk Xie Xie kali ini. Apa yang kamu katakan? Aura yang kuat dan dingin meledak keluar dari tubuh Xie Xie. Tang Wulin menatapnya dengan sepasang mata berapi-api. Anda masih belum selesai menggertak orang. 34.000 koin federal. Apakah Anda tahu berapa banyak 34.000 koin federal bagi saya? Karena kamu mencari kematian, aku akan mengalahkanmu sampai mati. Dalam kasus terburuk, saya tidak akan bisa menghadiri akademi ini lagi. Petik 2. Kamu masih terganggu dengan itu. Xie Xie menatapnya dengan kosong. Dia tidak pernah perlu khawatir tentang uang, jadi 34.000 koin federal tidak ada artinya baginya. Tang Wulin menjawab, mungkin 34.000 koin federal tidak banyak untuk Anda orang kota, tetapi sejauh yang saya ketahui, saya tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu bahkan setelah bekerja selama beberapa tahun. Jangan memprovokasi saya lebih jauh, kalau tidak Anda hanya akan mempertaruhkan hidup Anda. Petik 2. Saat Xie Xie menatap mata merah Tang Wulin, dia tidak yakin mengapa, tapi sikapnya yang mengesankan sedikit berkurang. Aku akan mengeluarkan uang, jadi pergilah bertempur denganku. Xie Xie berseru dengan dingin. Tang Wulin bertanya dengan linglung, kamu akan membayar untuk itu. Xie Xie melihat kemerahan memudar dari mata Tang Wulin dan terkejut. Dia tidak yakin apa yang harus dia katakan sekarang kepada bocah ini. Aku akan membayar, kata Xie Xie dengan gigi terkatup. Hebat, Tang Wulin takut dia akan mengingkari, jadi dia langsung menerimanya. Lagi pula itu 34.000 koin federal. Kapan kita bertarung? Hanya satu pertempuran dan dia akan mendapatkan 34.000 koin federal. Dia bahkan akan membiarkan dirinya dipukuli karena uang sebanyak itu. Di depan penampilan bersemangat Tang Wulin, Xie Xie tidak bisa membantu tetapi merasa gelisah. Besok, katanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Dia ingin pergi merawat wajahnya yang bengkak terlebih dahulu, kalau tidak, dia harus menahan penampilan seperti ini lebih lama lagi. Setelah keluar dari kamar, handuk muncul entah dari mana dan menutupi wajahnya. Ketika Tang Wulin mengawasinya pergi, dia berpikir, orang-orang kota ini benar-benar kaya. Yun Xiao batuk, sekarang waktunya makan siang. Tang Wulin, apakah kamu ingin pergi bersama? Petik 2. Kedengarannya bagus. Tang Wulin mengangguk karena sudah lama lapar. Zhou Zhangxi melompat turun dari ranjang atas. Kengganan dan kemarahan telah menghilang dari wajahnya dan dia jelas kurang bermusuhan terhadap Tang Wulin daripada sebelumnya. Penyebab perubahan ini sangat sederhana, itu karena biaya perbaikan yang mencapai 34.000 koin federal. Tang Wulin bukan satu-satunya yang tidak kaya di sana. Zhou Zhangxi juga berasal dari keluarga biasa. Dia juga mendapat ketakutan ketika mendengar biaya yang sangat besar untuk perbaikan. Kejadian ini hanya dimulai karena dia, Tang Wulin, bagaimanapun, tidak meminta kompensasi sama sekali. Tindakan ini memberinya kesan yang lebih baik tentang Tang Wulin. Yun Xiao memimpin jalan dengan Tang Wulin dan Zhou Zhangxi mengikuti di belakang. Ruang makan divisi perantara adalah sebuah bangunan kecil yang terletak di samping gedung sekolah utama. Bangunan itu memiliki 3 lantai, yang menampung semua 6 nilai akademi menengah. Tahun pertama dan kedua makan di lantai 1. Ruang makan hanya memiliki meja tanpa kursi. Ini adalah salah satu kebiasaan Akademi Issea.
Siswa harus makan sambil berdiri, untuk meningkatkan rasa urgensi mereka. Ada 3 jendela berlabel 1, 2 dan 3. Yun Xiao menjelaskan ini kepada Tang Wulin, membuatnya mengerti bahwa jendela ketiga memiliki makanan gratis, jendela kedua disubsidi, sedangkan jendela pertama membutuhkan pembayaran lengkap dari siswa. Secara alami, jendela pertama menyediakan makanan terbaik, diikuti oleh jendela kedua, sementara jendela ketiga menyediakan makanan paling dasar. Di papan di sebelah jendela ketiga tertulis, roti kukus. Zhou Zhangxi melirik Tang Wulin. Tang Wulin, karena akademi tidak membiarkan kita bertarung, bagaimana kalau kita mengadakan kontes untuk melihat siapa yang bisa makan roti paling kukus? Apakah kamu berani? Petik 2. Tang Wulin menatapnya, apakah Anda yakin akan ada cukup roti kukus? Zhou Zhangxi menjawab, tentu saja. Jendela ketiga adalah yang bisa Anda makan. Itu dapat memasok sebanyak yang Anda inginkan. Lagi pula, kita Spirit Masters makan lebih banyak makanan daripada orang biasa. Petik 2. Tang Wulin bertanya, apa taruhannya dalam kontes makan ini? Zhou Zhangxi menjawab, siapapun yang kalah akan bertanggung jawab membersihkan kamar asrama. Jadi, jika saya kalah, saya akan mencuci semua pakaian kotor Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tang Wulin melepaskan desahan lembut. Saya sangat lapar. Bab 39. Bab 39 kamu tidak bisa mengalahkanku saat makan. Tang Wulin menemukan masalah. Tampaknya dia makan lebih banyak saat berdiri daripada ketika duduk. Sudah ada cukup banyak orang di sekitarnya. Perut orang ini tidak sebesar itu, tapi bagaimana dia bisa makan begitu banyak? Dia akan memecahkan rekor. Aku ingat catatan roti kukus akademi menengah kita adalah 43. Berapa banyak yang sudah dimakan orang ini? Petik 2. Dia sudah memecahkan rekor dengan makan 45. Betapa tangguh. Terlebih lagi, dia bahkan tidak terlihat seperti pemakan besar. Roti kukus juga seukuran telapak tangan. Roti kukus akademi selalu sebesar ini. Petik 2. Zhou Zhangxi sudah lama mulai dengan bodoh menatap Tang Wulin. Dia selalu berpikir dia bisa makan banyak. Bahkan, dia bahkan berhasil makan 20 roti kukus sebelum menjadi terlalu kenyang. Ini hanya daging giling bersama dengan sup sayuran. Tang Wulin tidak hanya makan roti kukus, tapi dia juga minum sup. Setiap 5 roti ia akan minum seteguk sup. Dia tampak seperti benar-benar menikmati dirinya sendiri. Roti kukus seukuran telapak tangan benar-benar lezat. Mereka diisi dengan bakso besar di bagian dalam. Begitu dimasukkan sedikit ke dalam roti, jus berlemak akan mengalir keluar. Itu benar-benar terlalu lezat. Apa yang paling penting, itu masih belum cukup. Aku harus merepotkan semua orang. Tang Wulin menghabiskan roti ke-50, lalu berjalan ke jendela makanan ketiga. Yun Xiao menepuk bahu Zhou Zhangxi. Ayo pergi dan mulai membersihkan kamar. Sekarang saya tahu dia bisa makan habis, saya akhirnya mengerti mengapa dia lebih kuat. Ini disebut hukum kekekalan energi. Semakin banyak orang makan, semakin banyak kekuatan yang mereka miliki. Petik 2. Wajah Zhou Zhangxi janggal saat ia mengambil adegan ini. Tang Wulin memesan 20 roti kukus lagi. Kembali ke rumah, memberi makan Tang Wulin adalah sakit kepala terbesar Tang Ziran dan Lang Yue. Anak ini benar-benar terlalu mampu makan. Selain itu, ketika Nur ada di sana, keduanya praktis bersaing dalam berapa banyak yang bisa mereka makan. Kemampuan makan Zhou Zhangxi sangat bagus dibandingkan dengan teman-temannya. Di sisi lain, Tang Wulin pada dasarnya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setelah melepaskan napas panjang, Zhou Zhangxi memandang ke arah Tang Wulin. Aku tidak pernah berpikir ada orang yang bisa makan sapi utuh sebelumnya, tapi setelah melihat kecakapan makanmu, aku percaya itu mungkin sekarang. Saya menyetujui taruhan jadi saya harus menerima kerugian ini. Saya akan kembali dan mulai membersihkan dulu. Anda dapat melanjutkan dengan mengatur catatan Anda. Petik 2. Tang Wulin tidak begitu khawatir tentang menang atau kalah. Baginya, bisa makan sampai dia benar-benar kenyang jauh lebih penting. Pada akhirnya, catatan roti kukus akademi menengah ditetapkan pada 80 roti dan 5 mangkuk besar sup sayuran. Ketika Tang Wulin meninggalkan ruang makan dengan perasaan sangat puas, semua mata tertuju padanya. Setelah kembali ke asrama, Zhou Zhangxi sedang membersihkan kamar, tetapi menghindari cucian Tang Wulin karena Tang Wulin tidak mengizinkannya. Tang Wulin ingin mencucinya sendiri. Yun Xiao membantu Zhou Zhangxi dengan membersihkan kamar. Pada akhirnya, suasana ruangan menjadi jauh lebih harmonis. Tepat saat mereka selesai membersihkan kamar, Xie masuk dengan wajah terbungkus handuk. Pembengkakan di wajahnya jelas berkurang banyak, tapi masih sedap dipandang seperti sebelumnya. Untukmu, dia melemparkan kantong kertas ke arah Tang Wulin. Tang Wulin membukanya dan melihat setumpuk tagihan federal. Menghadapi semua uang ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi tampak agak bingung.
Ketika dia mencoba untuk mendapatkan 30.000 koin federal di Glorybound City, butuh waktu 3 tahun penuh. Namun bagi orang-orang kaya ini, itu hanyalah uang saku. Kita mulai kelas besok, jadi besok malam, sepulang sekolah, kamu akan ikut denganku. Xie berkata dengan dingin. Baiklah, Tang Wulin setuju tanpa ragu sedikit pun. Yun Xiao berkata, Xie, biarkan saja. Kami akan tinggal di asrama yang sama selama 6 tahun ke depan. Petik 2. Xie dengan dingin menatapnya, lalu dengan santai berbaring di ranjang bawahnya. Tang Wulin bertanya pada Yun Xiao, tidak akan ada masalah jika aku pergi sore ini, kan? Yun Xiao menjawab, kami belum secara resmi memulai kelas, jadi tentu saja tidak akan ada masalah. Anda hanya perlu kembali sebelum lampu padam. Kalau tidak, Anda akan dihadapkan dengan tindakan disipliner. Petik 2. Ketika dia mendengar tindakan disipliner, hati Tang Wulin menegang sesaat. Dia tidak benar-benar takut tindakan disipliner, melainkan dia takut denda potensial. Aku akan kembali saat itu. Setelah mencuci pakaian kotor dan selimutnya, Tang Wulin meninggalkan asrama. Menurut instruksi Mang Tian, setelah tiba di Issea City, Tang Wulin perlu pergi ke tempat yang disebut Asosiasi Pandai Besi. Mang Tian telah memberinya alamat bengkelnya di Issea City. Tidak ada orang yang bekerja di sana, tetapi masih memiliki ruang penempaan untuk digunakan Tang Wulin. Mang Tian telah memberitahunya bahwa dia harus mendaftar di Asosiasi Pandai Besi agar dapat menerima tugas. Tugas-tugas ini akan mengasah keterampilannya. Setiap bulan, Mang Tian akan datang dan memeriksa kemajuannya serta memberinya beberapa instruksi. Setelah menerima nasibnya ketika bergabung dengan ular rumput kecil, Jin Guang, Tang Wulin menjadi jauh lebih fokus pada penempaan, terutama setelah menyelesaikan Tousan Refinements. Menyelesaikan Tousan Refinements telah membuatnya mengerti bahwa di masa depan, ia kemungkinan akan menjadi pandai besi seperti gurunya. Dengan demikian, dia tidak bisa santai dan harus terus menyempurnakan keterampilan penempaannya. Selain itu, dia bisa mendapatkan uang dengan menempa. Selain menambah penghasilan keluarganya, ia membutuhkan uang untuk menjelajahi benua untuk mencari nur di masa depan. Dia tidak bertanya pada Yun Xiao di mana asosiasi pandai besi itu karena dia tidak ingin siswa lain tahu dia pandai besi. Dia pertama kali pergi ke gedung administrasi untuk membayar denda sebelum meninggalkan kampus akademi. Suasana asing Issea City sekali lagi menekan hati Tang Wulin. Kota Glorybound benar-benar adalah yang terbaik. Di sana begitu baik dan damai. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu di mana asosiasi pandai besi itu, dia masih punya mulut di bawah hidungnya. Dia selalu bisa bertanya pada seseorang. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, ia memperoleh pemahaman kasar tentang di mana asosiasi pandai besi berada. Issea City sangat besar, bahkan, itu beberapa kali lebih besar dari kota Glorybound. Demi menghemat uang, Tang Wulin berjalan sepanjang perjalanan ke Asosiasi Pandai Besi. Itu tidak terlalu buruk. Asosiasi Pandai Besi tidak jauh dari Akademi Issea dan Tang Wulin telah makan kenyang selama makan siang. Setelah berjalan setengah jam, tujuannya sudah terlihat. Asosiasi Pandai Besi mudah dikenali dengan bangunan berwarna abu-abu dan ketinggian 30 lantai bersama, di bagian paling atas, desain palu. Dengan desain ini, bahkan tidak ada kebutuhan untuk mengukir nama asosiasi ke piring. Tang Wulin berjalan melalui pintu kaca besar di lantai pertama dan segera dihadapkan dengan tembok setinggi 10 meter dengan palu emas setinggi 8 meter di atasnya. Meskipun asosiasi pandai besi tidak sekaya asosiasi produsen meh, itu masih diperlukan. Status pandai besi tingkat pertama di masyarakat sangat tinggi. Bahkan, status mereka sebanding dengan Grandmaster meh manufacturer. Untuk membuat mekanisme kelas 1, bahan kelas 1 dibutuhkan secara alami. Karena itu, pandai besi tingkat pertama diperlukan untuk memproses bahan kelas 1. Longe di lantai pertama sangat luas dan kosong. Hanya ada 2 wanita muda berpakaian abu-abu di meja resepsionis. Adik laki-laki, siapa yang kamu cari? Ketika mereka melihat Tang Wulin berjalan ke arah mereka, salah satu dari 2 wanita yang berpenampilan manis mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyambutnya. Tang Wulin dengan malu-malu berkata, Aku di sini untuk mengikuti tes peringkat pandai besi. Bab 40. Bab 40 Chen Yue. Puci, wanita muda yang berkembang ke samping tertawa dan berkata sambil tersenyum, lihat dia, wajahnya sudah merah. Adikku, matamu benar-benar cantik. Petik 2. Wanita muda yang terlihat manis itu menegur, jangan berisik, Yuan. Adik laki-laki, Anda ingin mengikuti tes peringkat pandai besi. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dan menjawab dengan agak cemas, ya. Wanita muda yang manis itu berkata, di mana keluargamu? Atau gurumu? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Guru saya menyuruh saya datang sendiri dan menyuruh saya menemukan seseorang bernama Grandmaster Chen Yue. Petik 2. Ketika mereka mendengar nama Chen Yue,
Ekspresi kedua wanita muda itu menegang dan wanita muda yang manis itu dengan cepat berkata, "Tolong tunggu sebentar. Saya akan bertanya apakah Grandmaster Chen Yue tersedia saat ini. Apakah Anda pernah berbicara dengan Grandmaster Chen tentang komunikator jiwa?" Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Bagaimana mungkin dia memiliki komunikator jiwa? Meskipun seorang komunikator jiwa nyaman, biaya komunikasi dan biaya peralatan sangat mahal. Bahkan kota kelahirannya hanya memiliki satu komunikator jiwa yang tetap. Dia bahkan berencana untuk mencari komunikator jiwa yang dioperasikan dengan koin untuk memanggil ibu dan ayahnya kemudian dan melaporkan bahwa dia aman dan sehat. Grandmaster Chen, ada seorang anak mencarimu. Itu benar, dia memiliki mata yang sangat besar dan mengenakan pakaian biasa, kata wanita muda yang manis itu sambil menekan nomor untuk terhubung ke Grandmaster Chen. Setelah menutup komunikator, wanita muda yang manis itu berkata kepada Tang Wulin, "Adik laki-laki, Grandmaster Chen punya waktu sekarang. Ikuti aku." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia mulai membimbing Tang Wulin ke sisi aula besar. Wanita yang berkembang baik, Yuan, menjulurkan lidahnya ketika dia melihat mereka pergi dan berkata pada dirinya sendiri, "Bagaimana saya bisa melihat itu?" Si kecil sebenarnya tahu Grandmaster Chen. Petik 2. Ketika pintu besi lift jiwa terbuka, Tang Wulin hampir melompat ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. "Ayo, sini." Wanita muda yang manis tidak menggodanya sama sekali. Sebaliknya, dia memberinya senyum lembut. Tang Wulin pergi ke sisinya. Wanita muda yang manis itu berkata, "Namaku Yun Xiaoling. Kantor Grandmaster Chen ada di lantai 15. Saya akan membawa Anda untuk menemuinya dan kemudian dia akan membawa Anda untuk melakukan tes peringkat pandai besi." Petik 2. "Terima kasih, kakak," Tang Wulin berkata dengan sopan. Yun Xiaoling menatapnya, tatapannya bergerak naik dan turun, mengukurnya. Meskipun anak ini mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dia masih sangat tampan. Yang paling penting adalah matanya yang besar, yang bahkan bisa membuat seorang gadis cemburu. Selain itu, meskipun kesederhanaannya, dia sangat sopan, memberi orang lain pendapat yang sangat baik tentang dia. Ding, lift berhenti di lantai 15 dan pintu terbuka. Dindingnya terbuat dari logam putih sementara langit-langit dan lantainya juga putih. Rapi dan rapi, itulah kesan pertama Tang Wulin. Ada dua kamar di kedua sisi aula yang mengarah keluar dari lift. Yun Xiaoling membawanya ke salah satu pintu yang memiliki papan nama Chen Yue di atasnya. Dia menekan tombol di atasnya. "Grandmaster Chen, ini Yun Xiaoling. Saya sudah membawa anak itu ke sini." Petik 2. Sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam ruangan. Kemudian pintu terbuka. Kantor itu berukuran sekitar 30 meter persegi dengan meja kayu besar yang menempati hampir seperempat ruangan itu. Di belakang meja kayu berdiri seorang pria berusia 40-an. Pria ini tidak terlalu tinggi, tetapi dia benar-benar tegap. Bahunya sangat lebar, dengan jaket hitam bertumpu pada deltoidsnya. Pada saat ini, dia sedang melihat rencana desain yang diletakkan di atas mejanya. "Grandmaster Chen," Yun Xiaoling memanggil dengan lembut. Chen Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tatapannya langsung jatuh pada Tang Wulin saat dia menatapnya dengan mata ingin tahu. "Kamu murid Mang Tian?" "Iya nih." "Halo Grandmaster Chen, guru mengatakan kepada saya untuk menyambut Anda di tempatnya," Tang Wulin berkata dengan hormat. Mata Chen Yue berkerut saat dia mengerutkan kening. "Mang Tian," pria itu selalu menatap melampaui puncak, namun dia benar-benar menerima murid muda seperti Anda. "Ayo pergi, saya akan membawa Anda untuk mengambil tes peringkat pandai besi." Petik 2. Pandai besi hidup di dunia logam dan sama sekali tidak peduli tentang hal-hal duniawi lainnya. Meskipun dia tidak yakin Mang Tian menerima murid yang begitu muda, tes peringkat akan memverifikasi semuanya. Yun Xiaoling berkata, "Grandmaster, aku akan kembali ke bawah." Petik 2. Chen Yue mengangguk saat Yun Xiaoling tersenyum pada Tang Wulin sekali lagi sebelum berangkat. Chen Yue membawa Tang Wulin keluar dari kamar segera setelah itu dan sekali lagi memasuki lift jiwa. Mereka naik lift bersama Yun Xiaoling, kecuali kali ini, mereka turun di lantai 3. Saat lift turun, Chen Yue menoleh ke Tang Wulin dan berkata, "Si kecil, Mang Tian tidak pernah memberitahuku pangkat berapa pandai besi yang kamu miliki sekarang." Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Guru juga tidak pernah memberitahu saya. Dia hanya mengatakan kepada saya untuk datang mengikuti tes dan menerima beberapa tugas setelahnya." Petik 2. Dia bisa menerima tugas. Ke samping, Yun Xiaoling tidak bisa membantu tetapi terkejut. Untuk menerima tugas itu berarti dia setidaknya pangkat 2 pandai besi. Peringkat 1 pandai besi tidak dapat langsung menerima tugas. Sebaliknya, pandai besi pangkat lebih tinggi harus menerima tugas dan menugaskan beberapa pekerjaan kepada mereka.
Chen Yue bertanya lagi, lalu, apakah Anda mengerti bagaimana peringkat pandai besi diatur? Tang Wulin mengangguk. Guru berkata bahwa pandai besi dibagi menjadi 9 peringkat. Pangkat 1 dan 2 pandai besi adalah peringkat master. Peringkat 3 dan 4 adalah grandmaster. Peringkat 5 dan 6 adalah master craftsman. Peringkat 7 dan 8 adalah saint craftsman dan di puncak peringkat 9, mereka adalah divine craftsman. Petik 2. Chen Yue mengangguk. Tepat pada saat itu, lift telah mencapai lantai 3. Selamat tinggal kakak perempuan. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal kepada Yun Xiaoling saat dia mengikuti Chen Yue keluar dari lift. Dibandingkan dengan lantai 15 yang tenang, lantai ketiga asosiasi pandai besi jauh lebih berisik. Tang Wulin mendengar suara dentang pandai besi yang dikenalnya bekerja di seluruh aula. Chen Yue membawa Tang Wulin ke meja depan dan berkata kepada anggota staf, buka ruang pengujian untuk saya dan minta surveyor untuk datang. Petik 2. Grandmaster Chen, apakah ini muridmu? Dia sangat muda, apakah dia berusia 12 tahun? Anggota staf itu dengan penasaran menatap Tang Wulin. Chen Yue mengambil beberapa formulir dari anggota staf dan menyerahkannya kepada Tang Wulin. Isi ini dulu, isi situasi dasar Anda. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Tang Wulin mengambil formulir itu dan mulai dengan serius mengisinya. Chen Yue membaca dari samping saat dia mengisinya. Tang Wulin, lahir di kota Glorybound, 9 tahun, divisi menengah Akademi Issea, kelas 1. Anda baru berusia 9 tahun. Petik 2. Dalam hal ini, dia dan anggota stafnya tercengang. Dia baru berusia 9 tahun, tetapi dia akan datang untuk mengikuti tes pandai besi. Ini tidak terjadi di asosiasi pandai besi selama bertahun-tahun. Secara historis, peserta yang termuda berusia 8 tahun dan 6 bulan. Selain itu, orang itu sekarang sedang bekerja di lantai 30 asosiasi blacksmith. Orang itu adalah seorang jenius pandai besi yang sekali seumur hidup. Sekarang di depan mata mereka ada seorang anak yang baru berusia 9 tahun. Jika dia bisa lulus ujian pandai besi, lalu apa artinya itu? Chen Yue memikirkan hal ini dengan lebih menarik karena Tang Wulin sebelumnya mengatakan bahwa Mang Tian membiarkannya menerima tugas secara langsung. Itu berarti anak ini setidaknya pangkat 2 pandai besi. Ini adalah prestasi yang memecahkan rekor. Anggota staf berkata, Grandmaster Chen, ruang pengujian 3 terbuka. Petik 2.